Selamat sore kawan-kawan Historia di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali dengan Dialog Sejarah. Saya Boni Triana, pemimpin redaksi majalah Historia. Sore ini seperti juga sudah kita sosialisasikan, kita umumkan bahwa kita akan mendiskusikan seorang figur bersejarah, seorang tokoh Republik yang cukup dan sangat terkemuka di dalam nasionalis kemerdekaan kita, yaitu Bapak Ali Sastro Amijoyo. Kenapa anak judulnya yang terlupakan? Karena memang selama ini Pak Ali ini kita jarang bahas. Memang nama besarnya terdengar di mana-mana, tapi kita tidak pernah mengetahui atau bahkan mendengar kisahnya bagaimana seorang Ali peran penting di dalam perjalanan gerakan kemerdekaan dan bahkan menjadi tokoh yang sangat penting setelah Indonesia merdeka. Nah, dalam catatan kita mengenal bahwa Pak Ali Sastro Amijoyo ini pernah menjadi duta besar pertama Indonesia untuk Amerika Serikat. Kemudian juga pernah menjadi wakil menteri penerangan, pernah menjadi perdana menteri juga. Dan yang lebih penting dalam catatan saya, Pak Ali Sastro Amijoyo ini adalah orang yang memainkan peranan penting di dalam persiapan dan juga pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Telah bergabung bersama saya dua orang yang pasti punya kompetensi yang cukup baik untuk membicarakan sosok tokoh sejarah kita hari ini, Pak Ali Sastro Amijoyo. Yang pertama adalah Ibu Tarida Ali Sastro Amijoyo. Beliau dari almarhum Ali Sastro Amijoyo yang juga putri dari putra pertama Pak Ali. Ya, selamat sore Ibu Tarida, apa kabar Bu? Selamat sore Mas Boni. Sejarawan mengenal Pak Rusdi Hussein. Beliau ini unik, pendidikannya latar belakangnya dokter, medical doctor sebetulnya. Dokter ya Pak, tapi doktornya, S3-nya, beliau raih dari jurusan sejarah Universitas Indonesia. Jadi doktornya itu doktor sejarah. Doktornya dari Universitas Indonesia dan menulis disertasi tentang Linggarjati. Pak Rusdi Hussein juga seorang kolektor sumber-sumber sejarah yang cukup menarik kalau kita lihat koleksinya, karena beliau mengoleksi banyak sumber-sumber dokumenter film, ya Pak Rusdi ya, sehingga banyak sekali TV-TV yang merujuk kepada Pak Rusdi kalau mau membuat dokumenter sejarah. Baik, pertanyaan saya kepada Ibu Tarida, sebagai cucu dari Pak Ali Sastro Amijoyo, Ibu Tarida, apa saja cerita di dalam keluarga yang sering kali Anda dengar dari orang tua? Selamat sore Mas Boni. Mungkin saya harus mulai dari bahwa saya cucu keempat dari Pak Ali Sastro Amijoyo. Dari ayah saya putra pertama Pak Ali. Jadi kita 6 bersaudara. Cucu Pak Ali Sastro ya hanya 6 ini gitu ya. Makanya kita keluarga kecil yang mungkin jadi terlupakan gitu Pak. Mas, dan saya sempat cukup lama karena waktu saya Pak Ali Sastro meninggal, saya sudah 14 tahun. Jadi sudah banyak pengalaman saya bersama beliau gitu. Bahkan waktu saat beliau meninggal itu saya juga belum dikasih keluar dari rumah sakit setelah operasi usus buntu gitu. Jadi saya dijemput paksa pada saat beliau meninggal itu. Jadi saya masih banyak lah ingatan saya gitu kan, tapi yang selalu membekas di kita semua, di cucu-cucunya itu, beliau itu hidupnya sangat sederhana.
Sangat sederhana dan itu tergambar di cerita beliau di dalam buku Tonggak-Tonggak di Perjalananku. Mbak Tarida, sebagai cucunya kan tentu umur 14 tahun udah remaja dan sempat berinteraksi dengan Pak Ali Sastro Amijoyo semasa hidupnya. Iya. Apa yang Anda ingat dari Pak Ali saat itu? Ya kalau waktu pada saat saya masih kecil, artinya masih belum belum mengerti apa ya, artinya ya kita sering diajak ke Bogor, kita sering diajak ke Puncak, terus banyak fansnya Pak Ali gitu yang kita kadang-kadang ini siapa ya, ini siapa gitu kan, tapi terus ada salah satunya yang selalu kalau kita ke Bogor lewat jalan raya kakek saya langsung berdiri terus pakai peci, beliau juga pakai pakai jenggot persis seperti Pak Ali gitu. Dan selalu Pak Ali buka jendela gitu kan untuk menyapa beliau, kita panggilnya Pak Jenggot. Dulu waktu kecil saya pikir itu family tapi ternyata bukan, hanya pengagum begitu. Oh, ada berapa keluarga? Apa maksudnya Pak Ali Sastro ini punya berapa? Kalau Pak Ali Sastro itu putra-putrinya 4, ayah saya pertama, lalu adiknya itu Ibu Sawitri, tapi beliau meninggal tahun 48, di mana Pak Ali pada saat itu sedang di Amerika memberikan ceramah begitu atau pidato, lalu mendengar berita dari Indonesia kalau putrinya meninggal, tapi Pak Ali dan ibu dan istrinya nggak memutuskan kembali ke Jakarta. Jadi ayah saya dan adik-adiknya yang lain yang ada di Indonesia yang mengurus jenazah. Kemudian ketiga dan keempat ya. Yang ketiga itu laki Pak Karna Rajasa. Beliau yang lebih aktif sebetulnya di dunia politik gitu, karena beliau juga suka menulis. Dulu kalau saya nggak salah ingat beliau ikut mendirikan Merdeka ya, Harian Merdeka gitu. Lalu yang keempat perempuan meninggal tahun 67. Jadi praktis ayah saya sama adiknya yang laki itu yang selalu dan hubungannya mereka dekat sekali karena itu sejak 67 ya sampai 88. Ayah saya meninggal tahun 88, adiknya juga tahun 88. Oke. Kalau Pak Ali Sastro Amijoyo sendiri meninggal tahun 1976 ya. Saya ingatnya 75 ya kalau nggak, tapi saya nggak tahu di mana-mana itunya tertulisnya 76. Saya ingat saya 75. Oke. Baik, terima kasih Ibu Tarida. Saya mau ke Pak Rusdi. Pak Rusdi sebagai sejarawan, di mana Anda melihat Pak Ali Sastro ini di dalam peta sejarah kita, di dalam landscape sejarah kita itu, di mana Anda tempatkan Pak Ali Sastro Amijoyo ini? Terima kasih Pak Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah diundang di sini. Mengenai Pak Ali ini, yang pertama harus saya garisi bawahnya. Garis bawah namanya itu. Beliau nasionalis. Saya belajar banyak dari beliau, tidak langsung, saya tidak pernah kenal secara pribadi, tapi saya baca bukunya, Tonggak-Tonggak itu pertama kali keluar, itu buku yang tua itu ya. Jadi kesimpulan saya, bisa didengar ya Pak Buni ya? Ya, bisa. Jadi kesimpulan saya, beliau itu jelas dalam sejarah Indonesia adalah seorang nasionalis. Berbicara mengenai seorang nasionalis, persyaratannya nomor 1, ya kan? Nomor 1 itu menyadari bahwasannya proklamasi itu eksis, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi ketika beliau bersama-sama dengan pemimpin bangsa yang lain
ya kan, menyelenggarakan tentu saja dengan Bung Karno dan Bung Hatta menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan ini. Beliau itu mendapatkan kesempatan untuk membacakan di film nomor 3, tapi yang bagian pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya ada di dalam saya punya WA saya ada nih. Saya nggak tahu apakah bisa dipindahin apa enggak. Jadi beliau itu seorang nasionalis, sekali lagi saya katakan, ketika beliau itu diangkat sebagai wakil Menteri Kesehatan, Menteri Penerangan, itu berkaitan dengan Pak Amir Syarifuddin belum kembali, karena Pak Amir baru tiba di Jakarta tanggal 1 Oktober tahun 45. Jadi banyak sekali perdebatan yang saya coba membantu untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, beliau katakanlah begitu. Jadi tadi yang saya katakan, beliau itu berpidato pada tahun 45 di film penerangan kita, waktu itu namanya masih BFI, Berita Film Indonesia, dan berbagai acara-acara lain, berbagai peristiwa-peristiwa lain, beliau bertindak atau memegang role-nya sebagai Menteri Penerangan. Termasuk salah satunya yang menarik pada tanggal 31 Agustus ada acara penyambutan berdirinya KNIP. Nah, itu terjadi ada pertemuan besar, rapat raksasa di Ikada. Ketika itu salah satu pembicaranya adalah Pak Ali. Saya nggak tahu persis, tetapi yang saya tahu beliau sudah sebagai wakil Menteri Penerangan dan berbicara berkaitan dengan wakil anggota dari Pegawai Negeri Republik Indonesia, kalau saya nggak salah itu. Nah, ketika beliau itu di dalam revolusi, ketika Pak Amir sudah kembali, ya, kita tahu beliau itu baru muncul kembali nanti pada kabinet Amir Syarifuddin. Beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan ketika itu, ya, Menteri Pendidikan. Sejarah kemudian bercerita pada tahun 50 ditunjuk sebagai tahun 49 atau mungkin sebelumnya sebagai duta besar Indonesia di di Amerika Serikat, Meksiko dan Argentina kalau saya nggak salah. Lalu jangan lupa juga kabarnya beliau pernah diangkat sebagai duta besar di PBB. Saya lupa tahunnya berapa. Ya, betul. Tapi yang tadi gambar yang baru dimunculkan yang sangat menarik, beliau adalah salah satu orang yang ikut dibuang, ya kan, dibuang ke Bangka. Nah, ini beliau itu saksi hidup peristiwa-peristiwa menarik yang sekarang ini juga banyak digunjingkan orang. Ya. Ada filmnya sebetulnya, ya, yaitu mengenai kedatangan berbagai perwakilan ke Bangka, ya, banyak, termasuk wartawan Amerika datang ke Bangka. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah kedatangan BFO. Nah, ini BFO menjadi muncul nih. BFO itu kan sebagai sebuah lembaga, ya kan, atas prakarsa Belanda, didirikan pada kira-kira tahun 47, kalau nggak salah 47, ya. Itu didirikan berkaitan dengan konferensi di Jawa Barat, di Bandung. Ketika ketua yang lama itu mengundurkan diri, kemudian diangkatlah Sultan Hamid sebagai ketua BFO. Nah,
BFO ini yang datang ke Bangka dalam kaitannya untuk berbicara dengan Bung Hatta. Mula-mula datang ke Menumbing, datang ke Muntok dulu, bertemu dengan Bung Karno. Bung Karno bilang pemerintahan sudah diserahkan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara. Jadi mereka beramai-ramai pergi ke Menumbing untuk bertemu dengan Bung Hatta dan yang lain-lain. Di situ di film itu diperlihatkan bagaimana ya kan pihak BFO ya terdiri dari banyak orang berbicara, bertemu dengan pihak Republik. Jelas di dalam gambaran awal sepertinya pihak Republik itu agak bukan meremehkan, tapi agak kaku lah menerima. Tetapi kemudian menjadi enteng dan enak untuk dikembangkan berkaitan sebetulnya tawaran atau pernyataan dari pihak BFO, ya kan, untuk mengadakan konferensi inter-Indonesia. Saya ikut membantu pembuatan bukunya Profesor Lerisa, Kekuatan Ketiga. Itu foto-fotonya dari saya. Jadi saya tahu sekali dan kami pernah meluncurkannya di Deplu. Dan jangan lupa, saya pernah berbicara di Bangka atas diajak oleh Ibu Mutia Hatta. Dan saya ceritakan ini semua, ya kan, duduknya persoalan. Jadi kabarnya dalam ceritanya buku Kekuatan Ketiga itu, BFO diutus pergi ke Bangka bukan untuk tujuan gitu ya, untuk menggulirkan pemikiran adanya konferensi antar Indonesia ini, tetapi untuk berbicara kepada pihak mereka yang ditahan kalau bisa saja ikut di dalam KMB, tetapi bukan sebagai republik, sebagai pribadi. Sampai dengan Sultan Hamid mengeluarkan ide itu. Detailnya saya nggak paham. Tapi yang pasti kemudian konferensi ya tentu saja dalam veto ini salah satu tentu saja Pak Ali ketika itu bersama dengan sejumlah besar apa namanya wakil-wakil bangsa Indonesia yang apa namanya berkiblat atau menjadi delegasi kepada waktu itu BFO atau delegasi dari BFO. Jadi ada 3 kelompok. Kalau dilihat pembagiannya menurut gambaran dari meja bundar ini, yang sebelah kiri seberang dari tempat pidatonya Dr. Dres itu yang sebelah sini ini, ya kan saya nggak tahu, tangan saya nggak bisa tunjuk, tapi yang kira-kira sebelah ada seberangnya itu adalah BFO. Sedangkan yang di sebelah kanan rombongan Dr. Dres di samping kanan Dr. Dres itu adalah RI. Ya, sama sekali tentu saja kita tidak mengharapkan mereka duduk bersama, mereka berunding bersama, ya mungkin ada friksi tapi tidak besar lah. Sampai akhirannya banyak yang bisa ditelurkan. Salah satunya adalah konsep mengenai apa namanya konstitusi RIS. Itu ditandatangan ada akhirnya, ya kan, sebelum pulang tanggal 2 itu ditandatanganilah oleh 3 pihak. Yang pertama ada pihak Belanda sebagai wakil dari RI, dan yang ketiga oleh Sultan Hamid sebagai wakil dari BFO. Sedangkan sambutan tentu saja bukan hanya dari mereka saja, tapi juga ada dari UNCI. Alhasil semua berjalan dengan baik. Ya kan, jadi mulai dari konferensi Rumroyen, kemudian Inter Indonesia Jogja, sampai dengan
Inter Indonesia Jakarta, sampai dengan KMB, sampai dengan kembali, Pak Ali selalu terlibat. Jadi Pak Ali ini kalau kita lihat perannya, dia seorang negosiator sekaligus diplomat yang ulung juga ya, Pak Rusdi, karena kalau kita lihat perjalanannya dia nggak jauh-jauh dari urusan diplomasi sepertinya, dari dengan KMB, betul. Besar. Dia tidak terlibat di bidang militer ya. Ya, kemudian mempersiapkan konferensi Asia Afrika pada tahun 55. Nah, betul. Ibu Tarida sebagai cucu gitu, kan biasanya kalau di keluarga itu ada legenda atau cerita gitu, baik yang secara pribadi gitu kan, entah suka makan apa, memang kebiasaannya seperti apa, yang diceritakan itu loh, cerita-cerita di kalangan keluarga yang menjadi legenda di tengah-tengah anak cucu itu, apa yang Ibu dengar tentang kakek Ibu ini, tentang Pak Ali ini? Seingatan saya gitu, maksudnya setelah saya mungkin lebih bertambah usia waktu itu 10 tahun gitu, beliau udah nggak banyak bercerita soal kegiatan di pemerintahan kan, karena kira-kira itu tahun berapa, kalau 10 tahun, tahun 70-an lah kira-kira ya, atau 60-an akhir itu, beliau sudah lebih banyak di rumah. Jadi saya lebih mengenal beliau sebagai sosok seorang kakek yang di kepala saya hanya kakek saya ini hubungannya dekat sama presiden pertama, itu aja sih sebetulnya yang saya ingat gitu ya. Tapi kalau di sisi lain, sebagian besar keluarga Pak Ali, karena Pak Ali itu kan dari urutan kakak beradik agak di nomor kecil gitu, karena beliau nomor 11. Pak Usman, adiknya yang menjadi duta besar Argentina, itu nomor 12. Nah, Pak Ali, jadi keluarga besar itu kita termasuk cucu yang kecil-kecil gitu dibanding yang besar dari kakek saya, kakek yang pertama gitu. Ada yang masih fasih berbahasa Belanda, tapi kita di rumah, ayah saya polisi, ibu saya asli dari keluarga Mangkunegara, Solo. Jadi kadang-kadang mereka banyak di keluarga itu masih berbahasa Belanda, tapi kita di rumah nggak boleh, sama ayah saya nggak boleh belajar bahasa Belanda. Dan sangat sedikit sekali kita diajarin bahasa Jawa, jadi kita hanya bisa dengar tapi nggak bisa menjawab dalam bahasa Jawa. Alasannya ya karena kamu lebih penting berbahasa Indonesia, menurut ayah saya seperti itu gitu kan. Dan Pak Ali itu pernah suatu saat kita bicara sama pembantu di rumah, bilang pisau itu kita bilangnya peso gitu kan, karena dia itu Jawa. Pak Ali bilang, oh enggak, itu pronounce-nya harus pisau, nggak boleh peso gitu, nggak boleh, harus pisau. Oh ya gitu, itu sih yang saya ingat dari kakek saya. Terus ya mungkin di saat itu beliau sudah lebih menikmati waktu-waktu pensiunnya gitu kan. Dan ada satu pengalaman karena istrinya Pak Ali itu dari Banten, Pak Mas Boni, dari Banten, di mana jadi nenek saya itu kakak beradik sama ayahnya Ali Wardana, Pak Ali Wardana. Ini saya dengar langsung dari cerita Pak Ali Wardana pada saat beliau itu diminta Pak Soeharto dipanggil pulang dari Amerika untuk ditugaskan menjadi duta besar. Pak Ali Wardana minta izin ke Pak Harto untuk, saya belum bisa memutuskan karena saya harus berdiskusi dengan keluarga saya gitu.
yang ternyata Pak Ali Wardana itu merasa perlu berdiskusi sama kakek saya dulu untuk menanyakan apa sarannya gitu. Dan kakek saya Pak Ali Wardana yang cerita ke saya kalau kakek kamu itu orang yang sangat-sangat legowo, sangat besar hati gitu, karena beliau hanya menasihati kalau memang itu untuk kepentingan bangsa, ya itu harus kamu ambil gitu. Itu sih yang saya ingat gimana kakek saya berjiwa besar gitu. Ibu Tarida, sepanjang pengetahuan saya dari keluarga tokoh-tokoh ini kan pada suka baca buku pastinya. Apakah Pak Ali Sastro itu koleksi buku ataupun benda-benda pribadinya itu tersimpan dengan baik? Mungkin kita masing-masing ada itu cara sendiri gitu ya, tapi memang kita akui banyak sebagian besar koleksi pribadi beliau itu yang ada maksudnya nggak di pihak kita, di pihak di rumah ayah saya gitu kan, tapi ada di beberapa kakek saya itu suka dibantu keponakannya, jadi ada staf beliau itu yang keponakannya Pak Ali, terus ada beberapa orang gitu yang keluarga gitu. Tapi ada juga sebagian ada di pihak kami gitu, di keluarga kita. Ketika pensiun itu Pak Ali pernah nggak terima tamu? Karena dia kan orang politik ya, menerima tamu, diskusi. Seingat Ibu Tarida sebagai cucunya, pernah nggak di masa-masa pensiun itu kedatangan tamu, diskusi? Ini orang politik kan selalu punya banyak kawan untuk berdiskusi. Apakah di masa pensiunnya Pak Ali ini tetap didatangi oleh teman-temannya? Karena Pak Ali waktu itu tinggalnya di Menteng, di Jalan Kerawang. Ayah saya tinggal di Kebayoran. Jadi kita berkunjung itu nggak setiap hari, artinya seminggu sekali. Biasanya sih akhir minggu itu kakek saya ajak kita pergi makan keluar atau beli cake di Cikini, beli permen gitu kan. Waktu itu kan masih jarang sekali kan. Jadi itu hiburan buat kita, atau ya kita dijemput terus kita pergi ke Bogor atau ke Puncak gitu. Tapi kalau yang itu sama orang-orang besar gitu, orang di dunia politik, saat itu sih saya nggak, mungkin kakak-kakak saya ya, karena kalau yang saya ingat kakak saya almarhumah Titi Amantari yang kedua itu, kakak saya kedua, pernah ada ceritanya waktu itu kan masih kecil, waktu tahun 55 itu, kakak saya itu digendong sama siapa tokoh dari India yang datang, kepala negara dari India, terus kakinya itu masuk di kantong bajunya gitu. Yang saya dengar ceritanya itu seperti itu. Oh gitu ya Ibu Tarida, terima kasih. Sekarang saya mau ke Pak Rusdi lagi. Pak Rusdi, peran Pak Ali kan kita bisa baca, dia orang politik, negosiator yang ulung, seorang diplomat, pernah jadi Menteri Pendidikan, kemudian pernah menjadi Perdana Menteri, Ketua Partai Nasional Indonesia, orang dekat dengan Bung Karno, bisa jadi Pratin Armsnya Bung Karno. Nah, kalau kita lihat di dalam lakonnya sebagai tokoh sejarah, porsi terbesarnya Pak Ali ini di mana ya? Porsi terbesarnya sebagai negosiator, diplomat, atau memang dia di semua hal itu dia meninggalkan jejak yang cukup baik di dalam sejarah? Iya. Tapi izinkan saya sebelum saya nggak tahu apakah jadi ya, saya perlihatkan
Pak Rusdi udah kirim filenya belum ke Saya tim? udah minta, ada di WA. Bentar. Sudah dikirim, mungkin bisa diperlihatkan itu kepada tim. Itu film, Pak? Iya, film ini. Atau Ya, mungkin oke film lah. yang tadi kali yang sudah kita putar juga di slide. Jadi beliau ini berpidato pembacaan pembukaan UUD 45. Oh, ini dari BFI ya? Iya. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab Wow. maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantar. Mungkin Pak Rusdi bisa kirim ke tim, nanti Ya. bisa diputar di sini. Bisa Jadi fokus daripada beliau hampir sama. Artinya beliau ditempatkan di mana saja dalam kedudukannya sebagai seseorang yang dibutuhkan tenaganya oleh bangsa dan negara, beliau kerjakan dengan baik. Itu kesan saya. Baik beliau itu sebagai duta besar, sebagai wakil bangsa, ya, maupun beliau itu selanjutnya sebagai pemimpin bangsa. Jadi menarik sekali waktu beliau itu sebagai Perdana Menteri. Ketika itu tentu saja beliau juga nggak sangka ya kalau beliau itu diangkat sebagai Perdana Menteri. Ketika itu tahun 53 itu bukan waktu yang enak gitu ya. Itu zaman di mana ancaman keamanan negara sedang lagi rawan-rawannya. Ya kan? Sehingga ada filmnya, pada saya juga ada di koleksi saya itu, beliau sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa, Perdana Menteri yang bertanggung jawab mengenai urusan dalam negeri, ya, sebagai pimpinan daripada menteri-menteri yang terkait dengan masalah keamanan, beliau harus berhadapan. Satu. Yang kedua, jangan lupa pemilu tahun 55, beliau juga masih Perdana Menteri. Jangan lupa kemudian beliau ditugaskan oleh Bung Karno sebagai ketua dari panitia konferensi Asia Afrika. Dan tentu saja yang paling penting yang tadi ditanyakan, beliau sebagai pimpinan partai. Beliau bicara. Saya rasa sampai tahun 65 ya. Beliau berperan sebagai ketua partai. Jadi beliau itu berpartner dengan Pak Surahman. Inilah masa-masa sulit yang harus dihadapi oleh Pak Ali. Saya masih ingat ketika itu, khususnya pada zaman-zaman 65-66, PNI itu benar-benar mengalami masa perkembangan yang penuh perhara. Jadi ketika Osa Usep, PNI Osa Usep itu muncul gitu ya, saya nggak tahu lagi. Yang saya dengar dari Pak Ali dari Pak Ariwardana itu ya sepintas juga tidak mengenai kepartaian ini, tapi saya tahu beliau berada dalam situasi yang berat menghadapi ya kan kondisi-kondisi. Padahal ketika dari tahun 59 sampai tahun 64 begitu, beliau adalah salah satu bentuk pernah menjadi wakil ketua MPRS loh, MPRS. Jadi alhasil Pak Ali ini betah di mana saja dan menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
Begitu, Pak Budi. Oke, menarik tadi Bapak singgung mengenai perpecahan di tubuh PNI, PNI yang dipimpin oleh Pak Ali Surahman dan Pak Osa Usep. Dan itu kita tahu sama-sama ini kaitannya dengan konflik pada masa transisi politik, transisi kekuasaan waktu itu. Nah, yang pertanyaan saya, apa yang terjadi pada Pak Ali di sepanjang tahun 65, 66, 67 pada masa transisi kekuasaan ini? Karena saya juga pernah melakukan riset, banyak sekali mereka yang disebut SS atau Soekarno sentris itu ikut juga ditangkap, bahkan sebagian juga ada yang hilang ataupun tewas dalam prahara politik yang terjadi sama Pak Ali ini dalam masa-masa prahara politik ini, Pak. Pak Rusdi. Iya, saya pikir mau ditanya kepada Ibu Tarida. Jadi saya sendiri selanjutnya saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Pak Ali dalam kedudukan dia, aktivitasnya di politik. Jadi mengenai perpecahan ini, waktu itu saya terus terang saja pada tahun 65-66 itu berada di dalam situasi turbulensi politik gitu ya, sehingga saya terbawalah kepada situasi itu. Kalau kemudian saya berubah dan saya ikut garis politisnya Bung Karno, masuk di dalam yayasan Bung Karno, itu perlu saya ceritakan di sini. Tetapi ketika pada tahun 65-66, terus terang saja saya kurang setuju dengan Pak Ali Surahman. Saya tidak dekat juga dengan Pak Osa Usep, termasuk Pak Osa Maliki atau Pak Asep yang berpartisipasi di dalam Orde Baru. Saya juga tidak dekat. Tetapi andai kata boleh saya ditanya, pada saat itu image daripada Ali Surahman itu di mata ya kan angkatan 66 tidak begitu favorable. Akibatnya ya kan yang seperti Mas Boni sebut sering diucapkan sebagai asu. Itu terus terang saja sebagai kata-kata sindiran yang sekarang saya kurang senang mendengarnya. Tetapi pada saat itu apapun juga namanya mahasiswa meneriakkan hal tersebut begitu ya. Alhasil saya nggak tahu nasibnya Pak Surahman, tetapi saya yakin Pak Ali pada saat itu pandai menempatkan diri sebagai seorang nasionalis, tidak terjerembab masuk ke dalam lingkaran Orde Baru, tetapi juga tidak melanjutkan hal-hal yang tidak disenangi oleh masyarakat. Alhasil berbeda dengan Pak Ruslan misalnya ya bisa diangkat kemudian sebagai duta besar kita di PBB, kelompok Ali Surahman akhirnya tidak terdengar lagi. Itu fakta. Oke, ya terima kasih Pak Rusdi. Artinya memang di dalam politik, transisi, kekuasaan, pergantian, sirkulasi, elit, itu biasa terjadi kalau kita lihat. Dari raja. Kita memaknainya itu dari kacamata sekarang tanpa harus mereduksi kebenaran dari peristiwa itu sendiri. Terima kasih Pak. Saya mau ke Ibu Tarida. Pak Ali dari awal ini kan dia sekolah ke Rechte-nya di Leiden di Belanda. Dan saya baca di biografi memang menarik. Pak Ali ini nggak fasih bahasa Belanda, orang tuanya nggak bisa bahasa Belanda, tapi kemudian karena wawasan dari saudara, dari kakaknya untuk belajar bahasa Belanda, akhirnya masuk ke sekolahan Tweede School atau sekolah grade kedua sebetulnya gitu di Magelang, tapi hanya betah setahun. Kemudian dia masuk ke Eerste School, artinya first class school ya, yang bisa melanjutkan ke HBS kemudian ke universitas juga di Magelang, dan berkemauan keras untuk belajar bahasa Belanda. Dan dia di dalam tulisannya tersebut saya dapatkan kesan bahwa Pak Ali ini merasakan betul bagaimana
apa namanya, masyarakat jajahan itu terbagi berdasarkan segregasi rasial yang sangat sangat kuat, sehingga ada tindakan atau perlakuan diskriminatif yang terkena ke dalam dirinya. Namun itu menjadi cambuk bagi Pak Ali untuk belajar, kemudian malah menjadi juara dan membawa dia menjadi seorang tokoh bangsa dan juga berperan aktif di dalam diplomasi bangsa mewakili Indonesia. Nah, yang ini yang mungkin juga Ibu Tarida bisa cerita. Pak Ali ini kan banyak ketemu tokoh-tokoh. Tadi misalkan Ibu cerita katanya Om atau Om Ibu ya, itu digendong oleh seorang tokoh dari India. Saya pikir mungkin itu Nehru ya. Nehru mungkin sebelum pada saat konferensi Asia Afrika kan Itu juga. kakak saya, yang digendong itu kakak saya. Oh ya, dan Kakak saya, ya. pernah nggak ada cerita-cerita lain, misalkan ketemu tokoh-tokoh dunia lain, misalkan kalau dulu kan kita dekat dengan di Amerika Latin, misalkan dengan Che Guevara, dengan Fidel Castro, dengan tokoh-tokoh dunia. Apakah ada cerita-cerita itu, Ibu? Saya baca dari bukunya, artinya di dalam bukunya itu kan juga ada foto-foto beliau, karena kebetulan kemudiannya saya menjadi salah seorang penggemar juga dari Che Guevara. Saya lihat ternyata zaman itu kakek saya udah kenal beliau gitu, udah maksudnya ada foto-fotonya di sana bertemu sama Che Guevara di dalam buku itu beliau bercerita. Tapi kalau secara langsung dia udah nggak pernah cerita praktis setelah beliau pensiun itu nggak pernah cerita-cerita soal politik itu nggak tahu kalau sama ayah saya ya atau sama adik ayah saya, tapi kalau ke cucu tuh beliau menghindari sama sekali. Selama masa pensiunnya yang seingat Ibu Tarida misalkan, apa aktivitasnya Pak Ali? Baca atau menulis? Atau... Oh iya, terus ya sering minta kita cucu-cucunya untuk makan di rumah gitu kan, lebih artinya karena buat kita kalau kita nggak seperti sekarang kan, karena kita kan nggak tinggal satu rumah ya, jadi rutin lah seminggu atau 2 minggu sekali kita diminta datang ke sana gitu. Tapi karena waktu itu saya juga masih kecil, kakek saya nggak pernah bicara soal itu gitu, soal politik itu enggak. Cuman ibu saya yang saya terngiang selalu, ada peristiwa yang sangat menyakitkan gitu untuk keluarga kita, terutama ibu saya yang selalu menyesalkan kejadian itu gitu. Ya mungkin peristiwa yang ada rapat besar atau apa yang sehingga waktu kakek saya masuk ke ruangan itu terus diteriakin soal asu gitu kan, padahal kalau pihak keluarga atau kakak saya yang nomor 3 bisa bercerita, kita keluarga Pak Ali itu atau ayah saya itu nggak mengenal siapa sih sosok Surahman itu gitu. Kan keluarga ayah saya cukup dekat dengan keluarga Bung Hatta juga. Jadi kita tahu ibu saya dekat sekali sama keluarga Bu Mutia Hatta gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa waktu itu kok ibu saya dekat sekali dengan keluarga Ibu Mutia. Tapi jadi kita nggak pernah dengar gitu, siapa sih Surahman itu sebenarnya kok tiba-tiba jadi wakilnya kakek saya gitu. Oh gitu. Memang waktu itu tidak pernah diceritakan bahwa Pak Surahman ini wakilnya, itu memang sengaja dipasangkan kemudian supaya dapat singkatan yang sangat. Iya, kalau sehingga itu cerita karena ibu saya sakit hati sekali. Kan ibu saya kan orangnya lebih lebih banyak bicara soal mertuanya dibanding ayah saya gitu, karena kebetulan ayah saya polisi juga, terus jadi beliau nggak banyak bicara soal
dunia politik gitu kan. Tapi itu membekas sekali karena ibu saya ada di ruangan itu gitu. Oh, ketika peristiwa itu terjadi, ibunya Ibu Tarida bersama Pak Ali Sastro kemudian sempat mendengar 65 ya artinya. Iya, iya. Baik, cukup menarik. Nah, saya juga mendengar, mungkin nanti saya akan lempar lagi ke Pak Rusdi, bahwa sekarang Pak Ali Sastro itu sedang diajukan menjadi pahlawan nasional, ya kan? Yang menurut saya gitu, mungkin juga kenapa baru sekarang, harusnya sudah jadi pahlawan nasional sejak lama, karena peran dan kiprahnya. Apakah ada dari keluarga baru diajukan sekarang atau sudah lama diajukan? Karena menurut saya satu pertanyaan buat saya, kenapa belum jadi pahlawan nasional dan kenapa baru sekarang, tidak sebelumnya? Karena memang perannya sangat penting dalam sejarah Republik ini. Mungkin Bu Tarida bisa jawab dulu, Bu. Makasih Mas pertanyaannya. Jadi sebetulnya kita pihak keluarga tidak pernah berpikir bahwa kakek saya itu perlu diusulkan untuk jadi pahlawan nasional gitu kan. Karena kita yakin apa yang kakek saya lakukan sejak beliau remaja gitu kan untuk perjuangan kemerdekaan negara ini, beliau lakukan dengan ikhlas gitu kan. Kita baru terpikir, keluarga besar ini baru terpikir setelah tahun 2010 barangkali ya, atau 2000, sekitar tahun itu pada saat kita diundang, pertama kali keluarga Pak Ali Sastro itu diundang dalam peringatan konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada saat kita datang sekeluarga itu, pihak Museum Asia Afrika itu kaget sekali bahwa ternyata masih ada cucu-cucunya gitu Pak Ali itu. Karena selama ini kita nggak pernah diundang ke museum itu. Nah, pada saat itu ketua museumnya Pak Isman Pasha, beliau menyambut baik sekali, terus kita menjadi sangat akrab dengan komunitas sahabat museum, di mana terus mereka udah apa namanya merasa kayak seperti ketemu saksi sejarah barangkali ya untuk mereka gitu. Jadi terus banyak pertanyaan, terus banyak informasi yang kita berikan juga, terus kita singgung mengenai Pak Ali pernah bikin buku, dan mereka kaget sekali, terus karena mereka belum pernah lihat gitu buku itu. Akhirnya kita diskusi, kita kasih pinjam waktu itu naskah aslinya, lalu mereka minta izin dari pihak museum, boleh nggak kalau kita cetak ulang gitu kan, diperbanyak, karena banyak pihak yang mau baca buku itu sudah habis di pasaran, udah nggak ada lagi. Jadi, oh ya silahkan, kita pihak keluarga kasih izin, lalu mereka cetak ulang. Jadi sebetulnya di buku yang baru atau buku yang lama itu nggak ada yang kita rubah sama sekali, tapi hanya dicetak ulang saja gitu. Sahabat museum bikin satu acara di mana tadarusan membaca buku itu. Lalu mereka baru tersadar bahwa selama ini nggak ada referensi mengenai apa saja sih yang terjadi pada saat penyelenggaraan konferensi itu tahun 55, karena nggak ada catatan di situ yang ditulis oleh pelaku sejarahnya sendiri gitu kan. Nah, baru terus dari buku itu pihak museum minta izin lagi, boleh nggak dicetak, kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi yang bab khusus bab konferensi Asia Afrika, karena
mau diberikan menjadi buku saku atau buku souvenir kalau tamu-tamu negara lain datang ke Museum Asia Afrika terus bertanya soal konferensi Asia Afrika gitu. Ya sejak itu baru kita terpikir karena banyak juga dorongan dari teman-teman gitu kan, kenapa sih kok nggak diusulin gitu. Ya mulai tahun kalau nggak salah kita mulai agak serius mengurus itu tahun 2013, tapi ya kembali lagi artinya masih mungkin ada sedikit sedikit misinformasi gitu kan dari karena ternyata harus prosedurnya itu dari daerah, terus abis itu ke Kemensos. Nah, jujur kita nggak punya anggota keluarga yang bisa terus intens mengurus itu gitu kan. Makanya terus itu diproses tiap kali ada peringatan konferensi Asia Afrika, terus kita kayak oh yuk kita urus lagi, tapi habis itu slow down lagi. Nah baru ini belakangan ini setelah saya ketemu ada Bang Imran Hasibuan, saya perlu sebutkan beliau juga sebagai motivasi buat kita pihak keluarga untuk untuk bersemangat lagi mengulang proses pengusulan ini. Oke, terima kasih Ibu Tarda. Pak Rusdi, kenapa kok tadi Ibu Tarida cerita sebetulnya dari sisi teknisnya, kenapa baru sekarang lagi diusulkan, walaupun disebutkan ternyata sudah berkali-kali. Saya mau dapat perspektif lain dari Pak Rusdi, mungkin secara politik atau secara historis gitu. Sosok Pak Ali ini kan mestinya udah jadi pahlawan gitu dari lama, ya. Apalagi kiprahnya yang nggak diragukan lagi, catatan sejarah banyak lah di mana dia memainkan peranan. Mengapa baru sekarang nih Pak Rusdi, dan juga sebetulnya nggak ada hambatan mestinya kan untuk menjadi sangat ya, dan motivasinya besar ya kan, jasa beliau tidak pernah berkhianat, tidak pernah berbuat sesuatu yang melawan kebijaksanaan pemerintah dan sebagainya. Alhasil kalau Ali itu sudah memenuhi syarat. Tapi kan Mas Boni tahu, ya kan, untuk pengurusan menjadi pahlawan nasional ini ribet, ruwet gitu ya. Jadi biasanya keluarga itu agak menjadi males gitu untuk mengurusnya karena ruwetnya itu. Step-stepnya kalau dilihat dari peraturan memang banyak sekali. Ya. Untuk kalau bisa mencapai dari provinsi, misalnya kalau pengusulannya provinsi, kabupaten, ya mungkin juga dari kecamatan mungkin ya, terus naik. Dan jangan lupa TP2GD itu ya kan juga ada hambatan, bisa saja terjadi hambatan. Kita kan tahu perjalanan sejarah ini kan sudah jauh sekali, sudah panjang sekali. Ada aja nanti pihak-pihak yang tidak setuju, tidak senang, dan bisa membuka dengan cerita-cerita hoax dan sebagainya, itu jadi hambatan lagi. Kemudian jangan lupa di TP2GP juga kadang-kadang ada hambatan, ya kan. Dan yang terakhir tentu saja presiden sendiri punya ada cara sendiri untuk bisa menyetujuinya. Alhasil ruwet. Nah, untuk bisa seorang calon itu bisa terpilih sebagai pahlawan nasional. Saya beberapa kali sudah ikut ya meramaikan untuk pengusulan pahlawan nasional ini. Yang terakhir itu adalah mengenai Profesor Dr. Sarjito. Oke. Profesor Dr. Sarjito itu sudah diusulkan lama sebetulnya, sejak tahun 2013 sampai kalau nggak salah, selalu gagal, dan terakhir itu kami dikalahkan oleh usulan dari Abdurrahman Baswedan, ya kan. Jadi kami sudah kecewa
aduh, jangan-jangan kalau tahun 18 nggak setuju, tahun 19 juga akhirnya nggak setuju juga ini. Tapi alhamdulillah, akhirnya pemerintah itu menyetujui dengan kelengkapan yang sudah sangat lengkap. Akhirnya Prof. Sarjito jadilah pahlawan nasional seperti diketahui 2019. Mau diurut ya dari mereka-mereka yang artinya pantas. Muhammad belum. Kemudian Ibu Trimurti belum. Pak apa namanya Pak Yono Dipuro belum. Padahal beliau sangat berjasa. Kemudian masih banyak lagi Pak Sugondo sebagai sebagai salah satu pemrakarsa dan pimpinan daripada apa namanya Kongres Pemuda juga belum diusulkan. Itu memulai itu harus dari sana. Kalau enggak pihak-pihak yang terkait akan mengatakan tidak bisa gitu. Sulit. Mungkin itu salah satu daripada hambatan, ya kan? Nah, saya rasa Mas Boni, saya rasa bahan ini saya nggak tahu Mas Boni udah punya rencana agendanya. Saya rasa ada yang belum keluar ini. Misalnya salah satunya adalah periode PNI. Gimana, setuju saya bicara? Silakan Pak. Ya. Jadi mengenai perlu kita kupas, ya. Salah satu kupasan kita adalah kelompok dari PI, ya kan, yang kemudian bergabung dengan Bung Karno, ya kan, Pak Sartono, Pak Naryo, Pak Ali Pak Iskak, semuanya itu kan sekolahnya di negeri Belanda, ya kan, bahkan tendensius pada saat itu ketika Bung Hatta dan Sultan Syahrir lagi sedang memegang pimpinan di PI, gitu ya. Tetapi ketika mereka pulang kemudian kok mereka bergabung dengan Bung Karno di Bandung, ya kan, sehubungan dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 27. Ini sangat menarik dan di dalam buku Tonggak-Tonggak Sejarah itu diceritakan, gitu ya. Bagaimana sebetulnya hubungan antara pimpinan partai pada saat itu Bung Karno dengan para anggota partai. Nggak seperti diperkirakan semua. Mereka orang-orang PI ini bukan baru sehari dua hari. Mungkin juga lebih berpengalaman dari Bung Karno. Memang Pak Ali umurnya 2 tahun, beda tahun 03 ya. Tahun 03 dibandingkan Bung Karno yang tahun 01 sebetulnya. Bung Karno itu masih kita pertanyakan, kasih kita persoalkan dengan Pak Yuda itu, apakah 01 atau 02? Banyak bukti-bukti baru. Bung Karno katanya lahirnya tahun 02 gitu. Yang mana yang betul saya nggak tahu. Tetapi andai kata boleh ditarik kesimpulan, ya seperti Pak Cipto misalnya yang sudah terlibat di dalam PNI pada saat itu, meskipun bukan sebagai ketua, itu umurnya lebih tua gitu. Nah, ini sangat menarik. Saya berani menyatakan setelah saya baca buku Tonggak-Tonggak dan dari informasi lain, kalau tidak semudah anggota PNI. Salah satu yang menarik adalah Pak Sartono. Pak Sartono itu berani berdebat dengan Bung Karno. Mempersoalkan, ya kan? Salah kalau Bung Karno bercerita, gampang itu. Ada ceritanya. Gampang itu. Dalam buku Tonggak juga diceritakan. Lalu Pak Sartono dengan berani mengatakan, bagaimana gampangnya? Bagaimana persoalannya? Begitu. Jadi alhasil pertemuan-pertemuan di Bandung itu mengenai PNI pada saat itu, ini mestinya nih orang-orang ex-PNI atau orang-orang DMNI ya yang membahas ini sangat menarik. Saya yakin bahwasanya Pak Ali pun salah satu anggota, salah satu yang juga ikut di dalam perdebatan juga waktu itu. Alhasil tidak semudah seperti yang diperkirakan. Bung Karno harus berdebat lebih-lebih ketika Bung Karno sejarah suka miskin atau Banci suka miskin ya, itu berkaitan dengan Bung Karno mengeluarkan bukunya
perjuangan kita. Dan jangan lupa PNI dibubarkan oleh Pak Sartono. Jadi ketika Bung Karno keluar dari penjara, PNI udah nggak ada. Umurnya cuma 3 tahun, kurang lebih seperti itu. Dan Bung Karno pun bergabung dengan Partindo. Saya nggak tahu kalau ditanya ini, apakah jelas informasi yang saya dengar, Pak Ali kemudian bergabung dengan Gerindo. Nah, ini lagi panjang lagi. Tapi mereka-mereka yang berjuang pada saat itu, ya, dengan ketulusan hati, tanpa dengan maksud jelek, tanpa dengan niat-niat tidak baik dan menjelekkan satu dengan yang lain, ya kan? Dengan bahan-bahan hoaks yang kemudian ditimbun, dikembangkan jadi satu seolah-olah jadi benar, begitu ya. Pada betul jujur, baik pihak sana atau pihak sini, begitu Mas Boni. Jadi ada, kalau bisa ada informasi lain, Mas Boni punya informasi, tentu saja Ibu juga punya informasi periode tahun-tahun 30-an, ya kan? Tahun 30-an, tahun setelah Pak Ali Sastroamidjojo kemudian beliau membuka kantor penasehat hukum, kalau nggak salah Bu ya, penasehat hukum, masih memerlukan datang ke Bandung. Itu waktu itu zaman itu naik kereta api, saya nggak tahu kenapa bikin di Bandung. Jadi mulai dari sebelumnya mungkin juga kita nggak tahu apakah mulai dari studi klub atau Fox sudah partai, kita nggak tahu. Menarik, begitu Mas Wadi. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Terakhir mungkin kita nggak terasa nih ngobrolin Pak Ali ke Ibu Tarida saya. Ibu kan tadi cerita kalau ibunya Ibu Tarida justru yang paling banyak tahu dan juga punya banyak cerita. Nah, ketika Pak Ali mengalami masa-masa sulit yang tadi kata Ibu itu sangat membekas, apa yang terjadi pada Pak Ali saat itu? Kalau Ibu dengar cerita dari ibunya Ibu itu ya. Jadi saya dengar memang waktu itu ada kongres di PNI di Purwokerto gitu ya, saat diteriakin itu ya. Kemudian ini kan masa yang sangat sulit. Apakah Pak Ali aktivitas politiknya dibatasi ataupun tidak boleh lagi beraktivitas politik? Kemudian apa karena sebab itu kemudian dia, kalau pengetahuan saya namanya politikus itu nggak ada pensiunnya, Bu. Jadi apakah gara-gara itu dia mempensiunkan diri dari kegiatan? Maksudnya di keluarga? Ya, apa? Enggak. Pak Ali itu sosok yang sangat dihormati untuk keluarga besar, bahkan dari keponakan-keponakan, artinya dari putra-putri kakaknya gitu. Jadi walaupun Pak Seno Sastroamidjojo juga orang orang yang berjasa di dunia kesehatan di Republik ini, tapi keluarga besar itu merasa Pak Ali Sastroamidjojo sangat membawa nama keluarga gitu menjadi besar, sehingga saya nggak yakin kalau ada yang bisa melarang kakek saya untuk beraktivitas terus di dunia politik walaupun mengalami, kita nggak berani walaupun kakek saya itu orangnya akrab dan sangat dekat gitu sama orang lain, tapi kalau untuk hal-hal tertentu nggak ada yang bisa bisa menghalangi gitu ya. Nggak bisa berdiskusi soal hal-hal seperti itu gitu. Jadi saya yakin walaupun ibu saya merasa terganggu dengan itu, tapi nggak mungkin ibu saya bisa bapak nggak usah lagi ke dunia itu gitu, saya nggak merasa bisa seperti itu. Apakah di keluarga ada yang mengikuti jejak Pak Ali Sastroamidjojo, baik sebagai politikus atau mengikuti jejaknya gitu?
mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu kan. Salah satu cicit jadinya, cicit Pak Ali itu berapa tahun yang lalu sudah ambil master dari dari bidang lain, tapi terus masuk ke Kementerian Luar Negeri sekarang. Jadi belajar jadi diplomat gitu. Mau bulan 10 barangkali bulan Oktober mau ditempatkan ke Argentina. Nah, putra saya kebetulan yang nomor 2, putra saya masuk di anggota dewan DPRD DKI, jadi ditunjuk jadi wakil ketua Komisi E dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Ya mudah-mudahan harapan kita semua bisa mengikuti jejak kakek saya. Ya, baik, Ibu Trida, terima kasih. Pak Rusdi, ada yang masih mau disampaikan satu hal lagi atau paling enggak untuk 2 menit lagi? Silakan Pak. Mungkin di-unmute Pak, itu mikrofonnya. Mungkin salah satu Bu lagi, apa betul Pak Ali itu kabarnya, mungkin mudah-mudahan ini enggak betul ya, masih ada keturunan Arab? Saya dapat informasi dari beberapa tokoh yang kita ketemu nggak sengaja gitu. Salah satunya Pak Abdillah Toha. Ya. Beliau mengenal Pak Ali memang ada ada keturunan Arab. Ya. Dari pihak ayahnya Pak Ali gitu, ya, dan bahkan masuk di di dalam itu ada istilahnya Basaiban atau apa gitu Pak? Oh, Basaiban ya, Basaiban ya. Ya. Kita sedang kembali. Keluarga terus terang sedang mencari juga gitu kan, iya. Jangan lupa nama Ali. Iya, depannya itu ada Muhammad. Sangat kuat sekali dan banyak itu keluarganya juga yang pakai nama Ali kan. Enggak, dan Pak Ali itu namanya sebetulnya di depannya ada Muhammad, terus kakaknya itu juga Muhammad, adiknya itu Usman, terus yang kakaknya yang ikut Kongres Perempuan itu Ibu Aminah. Jadi memang ada warna Arab ya. Warna itu ada ya. Tapi sekarang sudah jadi saya terus terang itu berkaitan dengan keturunan. Tapi kalau ditanya saya nasionalis, saya Indonesia. Bapak saya berjuang untuk Indonesia. Alhasil janganlah terlalu primordial ya, seperti itu. Tapi bendera merah putih. Udah nggak musim sekarang Pak, primordial, rasialis, udah nggak musim lagi Pak. Setelah Pemuda 1928, saya cerita Mas soal waktu kita bilang soal pisau, kakek saya bilang, oh enggak, itu bukan peso, bukan, tapi pisau. Ya, salah satunya seperti itu, artinya saya sangat kuat kalau soal hal-hal seperti itu. Ya, kita harus bangga jadi warga negara Indonesia itu, kita harus bangga. Iya. Tadi Mas Boni cerita saya banyak memiliki, betul sebenarnya saya udah kumpulin banyak sekali, terutama tahun-tahun 60-an ya. Beliau itu sebagai aktivis gitu ya, banyak sekali muncul di dalam film-film dokumenter Indonesia, sehingga bisa kita ambil kesimpulan di situ Pak Ali ini adalah orang dengan wajah yang awet muda. Terus terang saja saya kenal Pak Ali pada sebelum Indonesia merdeka, ya kan?
sampai nanti ya seperti foto yang tengah ini nggak banyak berubah, dan dia punya style ya kan dengan kumis dan jenggot itu nggak ketukar. Jadi kalau pada saat itu sudah ada orang kasih lihat foto, pasti orang bilang Pak Ali, termasuk yang tadi Ibu tadi ceritakan gitu ya. Kalau nggak salah kalau di Bogor itu apa yang suka duduk di Bu, di jembatan itu Bu ya. Iya, betul Pak, Iya, betul. iya. Jadi ya saya juga kenal baik dia tuh, ya kan. Itu jembatannya jembatan Iya, kayu betul. Pak. Saya ingat Penampilannya jembatan sama kayu. dengan Pak Ali, Iya. Jadi dengan kumis dan jenggot. masa pernah jadi trendsetter. Jadi dengan Iya. stylenya. Terima kasih Pak Rusdi, terima kasih Ibu. Sama-sama, Mas Boni, terima kasih banyak Mohon juga. maaf Mas Boni, Sampai kalau saya lain boleh waktu dan tambahin lain sedikit peristiwa. saja. Gimana Kalau Ibu? boleh saya tambahkan sedikit Ya. mengenai pengusulan Pak Ali itu sebetulnya kita termotivasi karena banyaknya dorongan dari pihak-pihak lain. Artinya kalau buat keluarga itu bukan sesuatu yang sesuatu, karena kita tahu kakek kita nggak menginginkan juga kalau jadi pahlawan tapi dengan cara-cara yang istilahnya nggak selayaknya gitu ya. Ya, Jadi betul, Bu. itu yang Insya Allah saya juga ikut berdoa. Kalau Pak Ali dalam pengusulan Ibu perlu tenaga saya, Mas Boni juga, untuk seminar-seminar, Bu. Saya nggak tahu baik. pengusulannya lewat mana, Bu? Lewat Jawa Tengah, Pak, karena beliau lahir di Magelang. Nah, Jawa Tengah itu pahlawannya udah banyak, Bu. Mungkin tiap tahun itu banyak yang ngantri itu pahlawan. Jadi kalau andai kata Ibu perlu tenaga saya, ya saya bersedia membantu dengan senang hati. 1.000 dukungan, 1.000.000 dukungan untuk Pak Ali. Ya, saya juga baru sadar lagi setelah saya bongkar file, ternyata Museum Asia Afrika itu juga pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pengusulan itu. Oh, ya, memang sudah selayaknya Pak Ali kita dukung sama-sama Ibu sebagai pahlawan. Terima kasih. Kalau tadi saya bilang kalau butuh jaminan dari para sejarawan, saya juga termasuk yang mau kasih jaminan. Terima kasih Pak Rusdi, Ibu Tarida, sekali lagi terima kasih atas waktu dan ceritanya untuk teman-teman Historia dan untuk audiens Historia di seluruh Indonesia yang kali ini melihat siaran dialog sejarah kita dari YouTube maupun dari kanal Facebook historia.id. Teman-teman Historia, bagi Anda yang ingin melihat siaran rekaman dari diskusi dialog sejarah kita kali ini bisa melihat langsung di YouTube historia.id dan jangan lupa untuk klik like ataupun klik subscribe atau berlangganan di YouTube historia.id di mana teman-teman bisa melihat video-video yang kami buat supaya teman-teman bisa menikmati sejarah dengan cara yang renyah dan populer. Teman-teman juga bisa mengikuti media sosial kami baik di Instagram historia.id, bisa klik follow, kemudian juga ikut di Facebooknya dan di Twitternya ada historia.id, dan bisa juga membaca informasi sejarah yang kami hadirkan, kami sajikan dengan cara yang sangat populer, mudah dibaca dan tentu saja penting untuk pengetahuan sejarah di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber. Atas nama historia.id, saya mengucapkan salam historia tentu saja. Demikian diskusi kita kali ini tentang sosok Ali Sastro Amijoyo. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.